Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dalam rangka kita memperingati hari yang bersejarah ini, pertama-tama marilah kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan memelihara segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada bangsa dan negara kita Indonesia ini, yaitu sebuah kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Hendaknya kemerdekaan ini harus kita pergunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menjadi sebuah tempat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ini adalah merupakan nikmat ilahi yang paling besar yang dilimpahkan kepada bangsa kita secara menyeluruh tanpa terkecuali. Tidak dikira dan disangka bahwa bangsa Indonesia yang sudah berabad-abad lamanya dikuasai oleh penjajah ini bisa merdeka. Bangsa Indonesia akhirnya bisa bersatu, bertekad bulat untuk mengusir penjajah. Rahmat Allah turun pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia, telah berhasil mengumumkan kemerdekaan tanah air yang kita cintai ini ke seluruh penjuru dunia. Berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah dengan korban yang tidak sedikit jumlahnya, adalah merupakan pembuktian sejarah bahwa setiap kemerdekaan, ketentraman, kemuliaan, kebahagiaan dan sebagainya harus diperjuangkan dan direbut. Tidak bisa kesejahteraan tersebut hanya ditunggu saja, bagaikan mengharapkan jatuhnya durian matang dari pohonnya. Para jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah terproklamirkan itu sebagai suatu peristiwa yang sangat menakjubkan bagi para pemimpin dan pemuda Indonesia yang dengan waktu sesingkat itu dapat menempatkan tanah airnya sejajar dan sederajat dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lainnya. Sudah pada tempatnya lah apabila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga dicantumkan kalimat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dari kata-kata tersebut, setiap orang yang beriman akan dapat merasakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri menurut ridhonya pula. Salah satu unsur yang melandasi pergerakan kemerdekaan Indonesia sejak dahulu adalah ajaran dan semangat keagamaan, terutama agama Islam. Sekarang kita telah merasakan kemerdekaan beberapa tahun lamanya. Kita sudah mempunyai beberapa menteri yang memimpin departemen-departemen, MPR, DPR dan sebagainya. Dan sudah banyak sekali bangsa kita
yang mempunyai rumah hebat, mobil-mobil bagus, menikmati jalan yang bagus dan sebagainya. Semuanya itu adalah merupakan kenikmatan lahiriah yang di zaman penjajah dahulu hanya dimonopoli oleh beberapa orang tertentu yang dapat dihitung dengan jari tangan saja. Namun sekarang hal itu sudah merupakan kehidupan yang wajar. Para jemaah sholat Jumat rahimakumullah, kepuasan lahiriah ini marilah kita perjuangkan dengan mengharapkan agar semakin menyeluruh, meluas dan merata ke seluruh bangsa dan tanah air kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, mengingat bahwa kemerdekaan Indonesia yang sekarang genap berumur 78 tahun ini merupakan nikmat karunia ilahi, maka hendaklah kita syukuri hal tersebut menurut garis-garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang semuanya sudah termuat di dalam kitab suci Al-Qur'an. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan mayoran membuat tumpengan yang besar, mabuk-mabukan, menanggap tayuban, dansa dansi dan sebagainya? Sama sekali bukan itu. Namun cara kita bersyukur hanyalah dengan meningkatkan frekuensi ketaatan, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, dan menjauhi segala hal-hal yang dimurkainya, dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diridhoinya. Marilah kita simak firman Allah di dalam surat An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun padanya. Sesungguhnya Dia Allah adalah zat penerima taubat. Dalam surat ini ada 3 macam bentuk sikap jiwa dan mental yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin pada waktu mendapatkan kemenangan. Yang pertama, membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasabbih bihamdi rabbik. Mensucikan diri kepada Allah dengan meningkatkan ucapan-ucapan puja dan puji kepadanya, serta meningkatkan takwa dan ketaatannya. Yang kedua, minta ampun daripadanya. Wastaghfir. Kita menjadi manusia selalu bergelimang dalam dosa, menjalankan kesalahan-kesalahan, kejahatan-kejahatan, kehilafan-kehilafan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Namun kesemuanya itu merupakan kelemahan insani yang tidak bisa kita hindarkan. Maka sadarlah dengan jalan memohon ampun maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemberi taubat. Innahu kana tawwaba. Manusia diperintahkan bertaubat atas kesalahan, kehilafan yang dilakukan dengan berniat suci, tidak akan kembali kepada kesalahan yang serupa apalagi yang melebihi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitulah sekelumit khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Berkuasa memberi bimbingan dan rahmat pada kita umat Islam umumnya dan kepada seluruh bangsa Indonesia khususnya, sehingga tercapai tujuan kita
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan menjaga terhadap negara dan bangsa kita, negara Republik Indonesia ini, dari berbagai macam penjajahan, berbagai macam orang yang tidak bertanggung jawab, dan berbagai macam orang yang ingin berkhianat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.